Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama dari retail ada ERA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 440, resisten hingga ke 484. Kemudian juga ada Pegas direkomendasikan buy di supportnya di 1110, resisten hingga 1280. Dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy 6300 hingga 6850. Range-nya tampaknya masih cukup lebar. Sementara XL infrastruktur telekomunikasi sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2200, resisten hingga ke 2420. Ya, ERA, Pegas, INDF, dan XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak James Evan Tembuan selaku Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Pak James, kita lanjutkan kembali langsung saja kita ke ERA, Pak. Anda tadi rekomendasikan buy, pertimbangan dari sisi teknikal, rekomendasi buy untuk ERA. Kebetulan hari ini di sesi kedua ditutup flat di 462, tadi sempat menyentuh intraday-nya di 470, Pak Evan. Ya, betul. Kalau kita lihat ERA pergerakannya dari awal 2024 sudah breakout dari MA 50 ya. Ini melanjutkan penguatan aja, sudah terjadi reversal sebenarnya. Kalau teman-teman lihat saat ini juga sudah berada di atas MA 200, jadi mungkin masih bisa akan kita harapkan sampai ke 484 untuk dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya posisi di ERA bisa di hold ya, target terdekat di 484 untuk area resistance-nya, dengan supportnya tadi ke 440 untuk area supportnya. Seperti itu. Bagaimana Anda melihat secara teknikal, terutama secara year to date, Pak, saham ERA lebih cenderung mengalami penguatan meskipun dari posisi 500-an masih belum bisa disentuh sampai sejauh ini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan grafik ya dalam beberapa tahun terakhir, itu biasanya saham ERA itu biasanya menguat di sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan April gitu ya. Kalau kita lihat di tahun lalu Februari, dari Januari sampai Februari 2023 itu menguat sampai tertinggi 595. Sama halnya juga dengan di akhir tahun ini, dari bulan Desember sampai dengan Februari ini ada potensi buat penguatan. Sehingga memang tidak kita melihat lagi juga sudah masuk holiday season juga lebaran, dan tentunya sebenarnya pada hal THR orang juga akan kembali mengonsumsi handphone baru gitu ya, dengan lainnya yang terbaru juga menjadi salah satu prospek yang positif juga untuk pergerakan saham dari ERA seperti itu. 484 ketika resisten ini ditembus ada peluang balik ke 500-an tidak, Pak James? Ya, tentunya 484 jika setelah ditembus, kalau kita lihat resisten selanjutnya akan melihat di area 520 sih sebenarnya. Jadi untuk nextnya kalau 484 confirm lagi, kita akan lihat di resisten 520 untuk dari saham ERA. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Pegas pemirsa di penutupan sesi kedua di 1175 melemah di 0,42%. Buy di level berapa direkomendasikan untuk Pegas, Pak, dari sisi support dan resisten yang sudah kita sampaikan tadi? Ya, untuk Pegas sebenarnya kita harus confirm dulu di atas 1200 ya, bahwa ada rounding bottom. Kalau teman-teman perhatikan dari 7 November sampai saat ini ada rounding bottom, di mana level 1200 menjadi level kunci untuk penguatan lanjutan, di mana buy di area 1200 sampai 1210 dengan target di resisten terdekat di 1280. Area supportnya bisa diperhatikan dari area 1110 untuk Pegas. Nah, apabila nanti Pegas bisa berhasil keluar dari 1280, next targetnya di 1350. Baik, lebih ke arah buy on break tidak, Pak, untuk Pegas di 1200-an? Buy on break area 1200 sampai 1210. Baik, untuk Pegas di 11.75 di 0,42%, lebih ke arah buy on break tadi di atas level 1200-an. Intraday hari ini 1200 merupakan level tertinggi untuk Pegas. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari konsumer untuk INDF. Pak James, analisis Anda rekomendasinya buy untuk INDF?
Indofood ini sedikit tertinggal dibandingkan dengan saudaranya ICBP, di mana ICBP sudah mantap dari beberapa minggu terakhir ini sudah berada di level 11.500-an ya. Nah ini salah satu yang menarik karena teman-teman bisa lihat dari pergerakan Indofood dari bulan Juli sampai dengan Desember itu downtrend channel, kemudian akhirnya dia membentuk rectangle area dalam pola sideways, dan saat ini ada MA crossing dari MA 7 cross up di MA 100. Jadi hingga ini membuat Indofood ini menarik untuk diperhatikan, di mana hari ini juga pergerakannya cukup signifikan 1,89%, di mana untuk target resisten terdekat di 6850 untuk Indofood ya. Kalau mungkin teman-teman mau buy area di area 6.700, 6.725 masih bisa dipertimbangkan karena ini baru saja breakout dari sideways areanya ya. Baik, dan kebetulan 6725 level penutupan untuk WNDF dan direkomendasikan ketika sesi pertama dibuka esok hari begitu? Iya, Pak James? Ya, kalau dapat lower 6.700, 6.725 bisa dia manfaatkan kembali ya. Oke. Kalau seandainya besok ketika pembukaan INDF berbalik arah ke zona merah begitu Pak? Ya. Baik, infrastruktur telekomunikasi untuk XL tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Review singkat saja, buy di level berapa? Oke, untuk Excel, kalau kita lihat hari ini ada long candle juga, jadi pas dekat dari resisten di 2.300. Jadi mungkin untuk besok ya, kalau bisa antri beli di area 2.280 sampai 2.300 bisa diakumulasi dari 2.280 sampai 2.300. Target terdekatnya untuk trading dalam jangka yang waktu pendek di 2.400. Nextnya 2.400 ke 2.480. Baik. Untuk Excel. Ada Era, Pegas, INDF, dan juga XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak James, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak James, kita lanjutkan kembali. Saya akan coba cek pertanyaan pertama dari WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Inder ini dari Bali kebetulan menanyakan saham WIRG Pak. Wir Asia Tbk sebelumnya juga sempat mencuri perhatian, mengalami penguatan yang signifikan pasca IPO, kemudian lebih cenderung mengalami tekanan. Nah, untuk hari ini WIRG penguatannya di 18,75% Pak, di 114. Apakah ini juga merupakan salah satu yang melatar belakangi pertanyaan dari Bapak Inder dari Bali ini? Analisis Anda dengan penguatan hari ini untuk WIRG dan rekomendasinya? Ya, untuk kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 itu WIRG mengalami penurunan yang cukup dalam sampai 2024 saat ini. Cuma perlu perhatikan juga mungkin hari ini ada kenaikan signifikan 18%. Cuma kalau kita lihat lagi secara garis besarnya trennya masih downtrend. Jadi hati-hati untuk pergerakan penguatan WIRG-nya. Namun kalau untuk tujuannya untuk trading jangka pendek gitu ya, bisa diperhatikan area belinya kalau misalnya teman-teman untuk trading jangka pendek bisa di area level 110 sampai 111, dengan area resistance-nya mungkin di level 130 di atas MA 200-nya. Support levelnya teman-teman bisa perhatikan di area 97 gitu ya, tapi untuk trading jangka pendek sih untuk WIRG. Baik, tapi dengan penguatan hari ini signifikan rawan profit taking tidak Pak James? Ya, sebenarnya ada resisten di 120 sih sebenarnya. Jadi kemungkinan kalau biasanya udah naik signifikan, biasanya besok ada koreksi sedikit, kemudian ditarik dulu gitu ya. Tapi penarikannya nampaknya maksimal di 164 sih. Kecuali kalau yang 164 itu tidak reversal. Oke, lebih ke arah trading jangka pendek saja ya Pak? Iya, betul. Baik, selanjutnya ada Takek, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan BBNI ini Pak, di 6.075. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya, namanya siapa. Oh, ternyata ada Bapak Reza Novandi dari Pacitan, Jawa Timur. Ambil posisi di 6.075, masih bisa bullish Pak, menjelang diadakannya RUPS untuk penentuan dividen? Oke, RUPS kan akan berada tanggal 4 Maret ya. Jadi ke depan untuk ada RUPS BNI. Secara teman-teman jika lihat pergerakan dari bulan Oktober ini memang strongly uptrend ya. Strongly uptrend untuk BBNI. Jadi teman-teman bisa harapkan riding the wave ya. Jadi selama dia masih berada di atas level 5.725 nampaknya masih membuat saat ini membuat lower high dan potensi buat higher high lagi di 6.200 sampai dengan 6.300 untuk pergerakan resisten area resistennya. Baik, 6.075 di hold saja ya Pak James? Masih di hold aja. Baik.
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Liana dari Surabaya. Untuk DOIT, Pak, trennya seperti apa? Tadi ada ITMG, kinerja mereka kurang baik di sepanjang 2023. Apakah ini juga diproyeksi sama dengan saham-saham pertambangan batubara lainnya? DOIT 326 melemah 1,81% di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, tentunya mungkin berbeda case dengan ITMG ya. Kalau ITMG mungkin masih kita layak koleksi karena dividennya lumayan gitu ya. Bisa di ITMG lebih sering mengembalikan dividen dan lebih besar. Namun nampaknya dengan penurunan ASP dari batubara ini trennya masih downtrend ya. Kalau kita lihat gerakan dari bulan November, sehingga ini rawan untuk break supportnya di 320 dengan area support lanjutannya di level 290. Jadi saya mungkin masih wait dulu nih karena ada dead cross di area 360 kemarin. Jadi mungkin kita masih wait dulu sampai ada reversal ya. Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham CFIN, Pak. Langsung saja dari sisi teknikal, Pak. Analisisnya seperti apa? Belum ambil posisi. Direkomendasikan tidak? Oke, kalau untuk CFIN mungkin kalau di atas 510 baru kita akan masuk ya. Buy on breakout aja di atas EMA 100-nya di 510 sampai 520. Itu menjadi level yang harus diuji untuk saham dari Cleveland Finance. Jadi kalau kita lihat saat ini masih cycle aja nih dari 14 Desember sampai dengan saat ini. Baik, kemudian ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan perbankan big cap untuk BMRI, Pak. Sudah ambil posisi di 7150. Downtrend atau uptrend ini untuk BMRI? Oke, sebenarnya ini BMRI waspada ada gap ya, sebenarnya di gap 6950 ya. Jadi ada kemungkinan tutup gap dulu baru nanti akan reversal kembali. Jadi kalau misalkan Bapak masih ada sisa cadangan untuk mungkin bisa averaging, kalau dapat di 6950 bisa averaging dulu ya. Kemudian untuk reversalnya memang kita harus melihat area 7425 harus ditembus. Nextnya target di 7600 sampai dengan 7700 gitu ya. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak James. BRIS bisa tembus ke 2.500 tidak, Pak? Ya, sebenarnya BRIS tinggal dalam artian kalau kita lihat BRIS ini sudah uptrend banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tarik garis lagi untuk resisten areanya itu bisa dilihat area 2.660 sampai 2.820. Merupakan level-level yang seperti di beberapa tahun sebelumnya ya, beberapa tahun sebelumnya pernah sampai ke level situ di 2021 Agustus. Analisis untuk BRIS tanpa menyebutkan mana lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDEA Kenyal. Pak James, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sehat selalu, Pak James. Terima kasih, Pak Devin. Baik, terima kasih ada Bapak James Evan Tumbuhan, Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.